Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama minta tuntunan Tuhan untuk kita melalui wanita bijaksana, wanita yang kedua, yaitu Maria. Kemarin pagi kita merenungkan bersama-sama bagaimana Elizabeth mempercayai waktunya Tuhan. Elizabeth bagaimana bijaksananya dalam kehidupannya. Demikian juga hari ini kita belajar dari Maria yang memilih untuk percaya firman Tuhan daripada ketakutannya. Apa sih yang menjadi ketakutan Maria? Bagaimana memilih untuk percaya pada firman Tuhan daripada percaya ketakutan? Apa yang harus kita miliki di dalam hati kita? Pagi hari ini kita melihat firman Tuhan dalam Mazmur 40 pasal 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sahabat doa, pernyataan dari pemazmur bahwa kehendak yang dari dirinya bukanlah yang menjadi agenda kehidupannya, tapi kehendak Tuhan adalah prioritas daripada hidupnya. Ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku, di hatiku. Ya. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika murid-muridnya membawa makanan datang kepada Dia di kesumur Yakub, pada saat menjelang siang kita tahu murid-murid pergi beli makan, yang Yesus bertemu dengan perempuan di sumur Yakub. Ketika murid-muridnya kembali, Yesus selesai menginjili, menyatakan firman kepada wanita tersebut. Murid-muridnya bilang, ini ada makanan. Yesus bilang, sudah kenyang. Udah, loh, tadi jangan-jangan ada yang bawa makanan ke dia. Mereka menebaknya begitu. Karena tadi Yesus yang suruh kita beli makan, sekarang kenapa gak mau makan? Yesus bilang, sudah kenyang. Oh, mungkin ada yang bawa makanan. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan ketika di Taman Getsemani, Yesus juga melakukan perkataan dan tindakan yang seirama. Ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Saudara, memperkatakan hal ini hanya membutuhkan 1 detik, 2 detik. Tetapi sikap hati yang bisa melakukan ini, itu berdampak dalam kekekalan. Inilah yang terjadi sama Maria ketika dia berkata, aku ini hamba, jadilah kehendak-Mu kepadaku. Oh saudara, untuk bisa akhirnya mengakui kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendakku. Sebagai manusia yang berdarah dan berdaging, hidup di dunia, daging lemah, roh penurut. Dalam hal ketaatan, penundukan diri, gak mudah. Gak mudah. Karena itulah ketika Yesus di Taman Getsemani mengatakan kalimat tersebut dan dia naik ke salib, kita melihat ketaatan yang luar biasa. Nah, kita melihat bersama-sama bagaimana kehidupan Maria hari ini dari seri khotbah Natal tentang 3 wanita seputaran Natal dalam kisah Natal. 3 wanita yang bijaksana. Yang kedua, hari ini saya mengajak kita melihat bagaimana pribadi Maria. Maria pribadi yang menunjukkan hikmat, bijaksana, melampaui usianya. Ketika Maria memilih untuk percaya firman Tuhan daripada ketakutannya sendiri. Karena Maria masih di dalam penggalian saya, dia wanita yang masih di bawah umur 20 tahun. Bahkan ada penggalian yang menyatakan masih di sekitaran umur 16 tahun. Dia harus menerima kehendak Tuhan yang sedemikian. Nggak mudah. Saudara, usia yang sudah tua belum tentu bijaksana. Bijaksana bukan bicara tentang usia. Bijaksana berbicara tentang sikap kita yang mau menerima kehendak Tuhan, melampaui rasa sakit daging ini.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus menerima kehendak Tuhan? Kita belajar daripada Yesus yang di atas kayu salib, yang berkata, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi Yesus, pribadi dengan umur 33 tahun setengah, yang tergantung di atas kayu salib, perkataan Yesus melampaui semua perkataan yang bisa diucapkan manusia. Biasanya dalam rasa sakit, manusia akan mengeluarkan kata mengutuk, memaki, memarah, menghakimi, menusuk, dan yang lain. Tetapi Yesus tidak membiarkan rasa sakit daging yang tertancap dan darah yang mengalir itu membuat lidahnya mengeluarkan kalimat yang tidak berkenan di hati Bapa. Maria adalah pribadi yang juga sama. Kita belajar bahwa bukan usia yang menentukan seseorang bijaksana apa tidak, tetapi sikap dia di dalam penuntukan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Maria yang percaya pada firman Tuhan daripada percaya pada ketakutan. Karena ketika saya menggali dan melihat dalam firman Tuhan, saya belajar di dalamnya, saya menemukan ada beberapa ketakutan yang paling tidak dari 3 pertanyaan ini. Saya melihat sangat wajar Maria itu takut. Yang pertama, Maria sebenarnya ketika didatangi oleh malaikat, dia bisa berkata, "Bagaimana saya akan memberitahu ibu saya?" Di hati dia, di pikiran dia, tentu bisa terjadi satu keraguan, satu ketakutan. Lu hamil, gimana kasih tahu orang tua saya? Gimana kasih tahu kepada yang melahirkan saya? Yang kedua, Maria tentu juga bisa bertanya, bagaimana mungkin saya menjadi ibu dari putranya Tuhan? Ini bukan main-main loh. Ini anak Allah yang maha tinggi. Saya disuruh mengandungnya. Bagaimana mungkin? Pertanyaan ketiga yang bisa menimbulkan ketakutan. Ya, yang dari pertanyaan kita tahu ada rasa takut bisa jadi. Berapa banyak cara dengan kejadian ini akan mengubah hidup saya? Misalnya wanita yang masih muda, yang masih di bawah umur 20. Dan saya tinggal di sebuah masyarakat yang ortodoks. Sebuah masyarakat yang radikal sedemikian. Dalam hal yang sedemikian saya hamil. Saya bisa dihakimi sampai mati. Saudara, pertanyaan pertama, Maria bisa dalam keadaan panik. Bagaimana saya kasih tahu orang tua saya? Pertanyaan kedua, sangat wajar. Maria bisa ada dalam sebuah ketakutan, kecemasan. Bagaimana saya bisa jadi ibu bagi putranya Tuhan? Pertanyaan ketiga, Maria bisa mengalami ketakutan yang namanya akan kekhawatiran masa depan. Berapa banyak cara kejadian ini akan mengubah hidup saya? Bisa jadi. Tetapi saudara, Maria yang sangat wajar bisa takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita gali tadi. Kita nggak bisa salahkan dia. Bisa, sangat wajar dia untuk takut. Maria justru dalam ketakutan tersebut, dia akhirnya dapat jawaban dari malaikat. Ada pertanyaan dia muncul, bagaimana mungkin aku belum menikah? Dia sampaikan ke malaikat yang memberitahu dia bahwa dia akan hamil. Dia berkata, bagaimana mungkin? Karena aku belum menikah. Dia bukan bertanya, bagaimana mungkin aku hamil? Mama papaku ajarin aku bagaimana pacaran. Sekarang aku bilang, aku hamil. Dan aku bilang, putranya Tuhan. Bagaimana mama papaku terima? Dia nggak bertanya begitu. Bagaimana aku menjalani kewanitaanku, kegadisanku selama hidup dalam sosial? Enggak. Tapi Maria bertanya, bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami. Sesuatu yang sangat normal, sangat wajar. Ya aku belum punya suami, terus dibilang hamil. Gimana? Hanya ke situ aja pertanyaannya. Dia tidak memikirkan pertanyaan yang lain. Dan malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah Maria menerima? Apakah Maria percaya? Jawaban malaikat itu langsung diterima oleh Maria. Kalau kita melihat bahwa Maria di dalam firman Tuhan dikatakan begini, ya, dia menyanyikan, ya, pujian kepada Tuhan.
Dia tahu firman Tuhan. Dari mana kita tahu firman Tuhan? Maria tahu firman Tuhan dengan sangat baik. Saudara bisa baca dari nyanyian Maria. Saudara tahu nyanyian Maria ketika dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara, saya ajak kita melihat bersama-sama ya. Saudara, ada kitab, coba lihat deh. Ya, saya tidak siapkan di sini ya. Ketika Tuhan nyatakan bagaimana kelahiran Kristus Yesus kepada dia, saudara, Maria menyatakan sebuah kepercayaan, pengetahuan dia di dalam Lukas pasal 1. Saya bacakan ya. Ayat 46 dimulai. Saya bacakan untuk kita. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Tuhan menolong Israel hambanya. Karena Tuhan mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya. Untuk selama-lamanya. Saudara, di 10 ayat ini. Ya, di penyanyian ini. Saya menemukan Maria mengutip 10 ayat perjanjian lama. Dahsyat gak saudara? Nyanyi 10 ayat perjanjian lama lah saudara. Dia bisa perkatakan itu. Berarti Maria tahu firman Tuhan. Yang bilang Maria tahu firman Tuhan. Maria orang yang ngerti firman Tuhan. Lambaikan tangan. Amin. Nah, ya, ibu-ibu di sini, wanita, kemarin hari ibu ya. Selamat hari ibu sekali lagi ya. Ibu-ibu itu hebat-hebat semua ya. Sekarang ibu-ibu hebat, tahu firman Tuhan. Yang bilang mulai hari ini saya mau taruh firman Tuhan di dada saya, di hati saya. Saya bukan naruh perkataan-perkataan yang gak benar, kepahitan, kekecewaan di hati saya. Hati saya mahal, gak mau taruh yang lain. Saya mau taruh firman Tuhan. Yang katakan amin, acungkan jempol. Yeah. Jaden udah lambaikan tangan 2. Amin, saudara. Iya, karena kan firman Tuhan bilang tadi apa? Yang ditaruh di dada apa? Hah? Yang ditaruh di hati apa? Dari firman Tuhan bilang apa? Ini kan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Itu. Taurat-Mu ada di dalam hatiku. Saudara simpan apa? Ayo di hati. Simpan suami yang belum beliin cincin dan Natal. Ngambek sama suami. Jangan. Ayo simpan apa di hati? Oh istri. Istri ada bikin kesel apa semalam. Udah lupakan. Ya. Simpan apa di hati? Simpan mertua. Yang ada kalimat gak enak. Tahun lalu Natal. Mertuaku ngomong begitu. Natal tahun ini tanggal 23. Saya ingat tahun lalu 23 dia ngomong begitu. Pas hari ini. Perayaan ulang tahun rasa sakitku. Karena 23 Desember lalu dia sakitin aku. Ya ampun. Rasa sakit dirayain ulang tahunnya. Rasa sakit jangan disimpan, dibuang. Ingat, perkatakan seperti pemazmur. Aku simpan Taurat-Mu di dadaku. Amin saudara. Amin, haleluya. Nah Maria wanita yang bijaksana mengapa? Dia simpan firman Tuhan di hatinya. 10 ayat loh saudara. Di perjanjian lama dia nyanyikan saudara. Dia tahu firman Tuhan. Dan dia melakukan. Bukan hanya tahu. Kalau tahu firman, banyak yang tahu. Apalagi lulusan sekolah Alkitab. Pasti tahu firman Tuhan. Melakukan gak? Yang penting melakukan ya. Saudaraku yang terkasihan Tuhan. Mari kita berkata seperti Maria ya. Saya coba simpulkan kira-kira apakah yang harus kita perkatakan di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita belajar dari Maria, biar kita berkata seperti ini. Tuhan mengasihi aku. Tuhan kalau pilih kita kasih tugas yang besar, percayakan. Jangan bilang kok berat sih, kok aku terus sih. Tuhan berarti percayakan Tuhan mengasihi.
Tuhan memilih saya. Di dalam nyanyian Maria tadi, Tuhan mengasihi, Tuhan memilih saya, Tuhan bersamaku. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya bisa mengatasi ini bukan dengan kekuatan saya, tetapi karena hadirat Tuhan. Ayo kita baca sama-sama, perkatakan ini pagi hari ini ya, dengan suara nyaring ya. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi aku, Tuhan memilih saya, Tuhan bersamaku. Tidak ada yang tidak mungkin bagi saya, bagi Tuhan. Saya bisa mengatasi ini bukan dengan kekuatan saya, tetapi karena hadirat Tuhan. Amin. Yang sudah bacakan amin. Acungkan jempol. Amin saudara. Nanti saya kirimkan kalimat ini. Soal perkatakan hari ini ya. Sekali lagi bukan kekuatan kita, karena Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat doa, Maria memilih untuk percaya firman Tuhan. Inilah tema kita hari ini. Ya, Maria memilih untuk percaya firman Tuhan daripada ketakutannya sendiri. Dari mana kita tahu? Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat membawa pesan dari Tuhan. Lalu Maria menjawab malaikat, Tuhan, dan saya percaya jawaban Maria ini dibawa malaikat Tuhan kembali ke tahta Allah Bapa, dan Bapa di surga disenangkan hatinya. Malaikat berkata, wow, Tuhan Allah Bapa yang disembah oleh semua malaikat. Aku sudah bertemu Maria di bumi. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataanmu telah disampaikan. Dan Maria berkata, jadilah perkataanmu. Maria terima. Wah, hati Bapa disenangkan. Saudara, maukah kita berkata hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang mengelilingi, kejadian apapun di sekitar hidup kita, kejadian apapun, kita berani berkata, Tuhan, kalau ini Tuhan izinkan terjadi pada aku, jadilah kehendak-Mu. Aku terima. Amin, saudara. So, Yesus ketika dari Getsemani, ketika dia tahu apa yang terjadi pada Petrus, meninggalkan dia, Yudas mengkhianati dia, lalu murid-murid semua melarikan diri, naik ke atas salib, dijual oleh bangsanya kepada bangsa Romawi untuk dijatuhi hukuman mati. Yang Yesus lakukan apa? Ya kalau itu kehendak Tuhan, mau bilang apa? Jadilah padaku seperti perkataanmu. Amin, saudara. Iya. Udah. Kalau Tuhan telah berkati untuk kita jalanin hidup seperti itu, nikmatin, saudara. Orang bilang, Pak, nasi udah jadi bubur. Pernah dengar kata itu? Siapa yang pernah dengar? Coba lambaikan. Nasi udah jadi bubur. Pernah? Ya udah. Sekarang pagi ini saya kasih tahu. Buburnya dikasih cakwe, telur asin, sama kerupuk, ditambahin kecap manis. Jadi buburnya enak. Setuju? Yang setuju acungkan jempol. Setuju? Orang bilang, nasi udah jadi bubur. Ya udah, kan memang jadi bubur. Tambahin aja cakwe, tambahin telur asin, tambahin keripik, tambahin kerupuk aja udah. Enak udah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Maria, tadi saya katakan, kenapa disebut bijaksana? Bijaksana itu bukan soal umur. Tapi sekali lagi, Maria disebut bijaksana karena dia berserah pada kehendak Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Inilah sikap hati, sikap hidup yang menerima kehendak Tuhan. Bukan Tuhan, kehendakku yang jadi. Bukan, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita begitu. Doa Bapa kami berkata, biarlah kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Kalau engkau mau, apa yang engkau rindukan, doamu terjadi, dijawab oleh surga. Lakukan dulu kehendak yang di surga, di bumi ini, di dalam hidupmu. Kerjakan dulu. Maka kehendak dan doamu, kerinduan hatimu, Tuhan pasti jawab. Kalau engkau mau doamu dijawab, biarlah kehendak di surga, lakukan dulu dengan taat di bumi. Maka doa engkau yang di bumi dijawabnya di surga. Karena jelas Alkitab berkata, Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah
kebenaran dan kerajaan dan kebenaran Allah. Yang di atas dulu cari, lakukan dulu. Yang lain ditambahkan kepadamu. Polanya selalu sama. Ini dulu yang di atas, baru yang di bawah. Polanya jelas, roh dulu, baru yang jasmani. Bukan jasmani dulu, baru roh. Polanya jelas, saudara. Surga dulu. Amin, saudara. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan? Nah, nggak usah malu. Saya angkat tangan. Saya mau doa saya dijawab Tuhan. Amin, saudara. Kita mau. Saya angkat dua tangan. Doa saya mau dijawab Tuhan. Tapi pertanyaan saya. Soal tahu. Soal mau melakukan kehendak Tuhan yang di surga. Kalau mau doamu dijawab. Lakukan dulu kehendak Tuhan yang di surga. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini. Mari kita belajar bijaksana dari wanita yang kedua. Dalam kisah seputaran Natal. Kemarin kita sudah belajar Elizabeth. Hari ini kita belajar dari Maria. Bijaksana. Kenapa? Karena dia taat kehendak Tuhan, dia berserah. Gaya hidupnya ini, lifestyle-nya Maria begini nih. Suka melakukan kehendak Tuhan. Ayo, mana lagi kehendak Tuhan di surga? Pak Fu dari mana tahu kehendak Tuhan di surga? Baca Alkitab. Dengar, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara yang bersama saya dari Januari sampai hari ini. Seperti saya tahu, ya Bu Juni bersama saya dari Januari. Bu Lois dari bulan apa? Juga awal. Ada beberapa lagi, maaf kalau saya nggak ngucapin satu-satu. Saudara, kita udah terima berapa banyak firman. Setiap hari kita bertumbuh bersama-sama. Saudara, saya percaya. Kita semua hari ini di sahabat doa. Kita berkata, aku suka melakukan kehendak Tuhan. Ya Allahku, Tauratmu ada di dadaku. Yang katakan amin. Acungkan jempol. Amin, saudara. Yes. Amin bilang. Kita mau memasuki fase yang baru. Tahun yang baru. Dengan keberanian. Percaya pada firman Tuhan. Bukan percaya pada ketakutan. Kita percaya pada firman Tuhan. Silakan ahli Hong Shui prediksi. Ahli Feng Shui. Ahli apapun memprediksi tahun depan. Hari esok di tangan Tuhan. Bukan di ahli peramal. Hari esok Tuhan yang tahu. Saudara, orang bijaksana bagaimana? Orang bijaksana itu, apapun yang Tuhan ingin untuk dia lakukan dalam hidup dia, dia akan ikuti. Orang bijaksana akan bicara begini. Apapun yang Tuhan inginkan untuk hidup saya ikut. Saya taat. Saya mungkin tidak memahaminya, tetapi saya akan melakukan kehendak Tuhan. Maria tidak memahami gimana cara prosesnya. Orang belum bersuami kok bisa hamil? Nggak mungkin. Maria tidak mampu melihat ke depan. Seperti apa? Dan bagaimana reaksi masyarakat, bagaimana tanggapan orang, bagaimana penerimaan orang, bagaimana penerimaan orang tuanya di rumah, bagaimana tanggapan Yusuf ketika dikasih tahu. Urusan Tuhan, bukan urusan Maria. Maria hanya taat jalani. Tuhan akan bereskan satu-satu. Tuhan akan bereskan dengan Yusuf. Tuhan akan bereskan dengan orang tuanya. Tuhan akan bereskan terhadap masyarakat. Tuhan akan beri pembelaan. Tuhan akan tutup bungkus. Tuhan akan covering. Urusan Maria adalah apapun yang Tuhan inginkan untuk hidup dia, dia ikut, dia taat. Maria mungkin tidak memahaminya. Tetapi saya menemukan Maria melakukan kehendak Tuhan dengan tunduk. So hari ini, mari kita belajar dan berkata, Tuhan, saya mau menjadi bijaksana. Saudara mau bijaksana? Ini doa. Ini isi doanya. Doa. Bilang Tuhan, apapun yang terjadi, saya tunduk. Lukas pasal 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan apa? Merenungkannya. Ingat ya kalimat ini. Menyimpan di dalam hatinya dan merenungkannya. Masih ingat firman Tuhan yang sebelumnya kita belajar sama-sama? Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya dan dengan diam-diam mau menceraikan. Sekarang lihat karakternya Maria. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, ibu-ibu nih ya, maaf nih. Saya mau tanya, kalau Maria begini, datang ke sumur nimba, terus cerita, nggak tahan nih di hati, ya. Kalau Maria kan menyimpan di hatinya, terus, tahu nggak? Malaikat datang ke aku loh. Aku dikasih tahu, saya mengandung bayinya Tuhan. Saya mau tanya, seluruh Yerusalem ramai nggak?
ramai saudara. Saya sangat percaya Maria orang yang mulutnya itu rapat. Rapat. Bagi Maria nggak ada gunanya gue ceritain ke orang. Orang pacar sendiri aja kalau bukan malaikat datang kasih tahu, Yusuf aja nggak bisa terima. Apalagi orang lain. Nah, saya bilang hebat, Tuhan pilih Maria dari surga. Tuhan lihat mata Tuhan menjelajah bumi dan menemukan orang yang berkenan kepadanya. Dia temukan, ini Maria. So tahu orang bijaksana apa? Bisa mengendalikan mulut, bisa kendalikan lidah, bisa kunci mulut. Dia tahu ada maksud Tuhan. Diam aja. Karena itu heran sekali. Waktu ada pergumulan, Tuhan selalu ajarkan kita. Dalam duduk diam dan tenang, terdapat pertolongan Tuhan. Jangan heboh. Jangan. Maria begini nih. Apa dikatakan? Menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Merenungkannya. Kalau Maria, tipe yang jalan sana, jalan sini cerita. Yang gak bisa nyimpan perkara di hati. Wah, gak tahan mau ngomong, mau cerita. Ngajak orang curhat, pokoknya curhat, begitulah bahasa sekarang curhat lah. Curhat, habis saudara. Habis saudara. Belum melahirkan pun udah dikejar sama yang berwajib mungkin. Nah ini bijaksana. Ini bijaksana, saudara. Tuhan memberkati Maria karena apa? Dia memilih mempercayai firman Tuhan daripada rasa takutnya. Ini yang kita belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama. So, mau melakukan hal yang sama seperti Maria? Amin, saudara. Tuhan ingin kita seperti Maria, melakukan hal yang sama. Saya percaya melalui proses Natal di mana kita berdiam diri, menerima tuntunan firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan, dalam kebijaksanaan. Amin. Tuhan berkati keluarga kita semua.